Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat para teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Kenalkan, gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola ya. Sedikit dengan suasana yang berbeda ya, jadi nggak di studio teman-teman. Ya, jadi di video kali ini agak urgent sebenarnya. Gue ingin membahas tentang kasusnya Mads Hilgers. Ya, ini mungkin udah ketiga kalinya gue ngomongin Mads Hilgers. Apa dulu? Ya, jadi gue udah melihat dinamika sosial media teman-teman, dimana Mads Hilgers baru aja dia melakukan live di eksklusifnya ya, live Instagram di eksklusifnya selama 1 jam lebih, mungkin ya bisa dibilang selama 1 jam lebih, dan dia live dengan kondisi kaki pincang ya, bersama kakaknya Sarah Hilgers, dan mengundang banyak reaksi yang bermacam-macam dari netizen. Ada yang bilang itu bohong, ada yang bilang itu benar, dan lain sebagainya. Oke, makanya di video kali ini gue ingin sedikit memberikan insight mungkin ya untuk kasusnya Mads Hilgers ini. Oke, jadi kita tahu sendiri Mads Hilgers itu dinaturalisasi bulan September ya, September 2024, dan debut di bulan Oktobernya. Debutnya memang tidak terlalu baik ya, lawan Bahrain imbang, lawan Cina kalah, dan itu sempat membuat kita ragu apakah Mads Hilgers ini sesuai dengan harganya gitu ya. Kemudian ternyata kedepannya segala hal menjadi tidak lebih baik tentang Mads Hilgers, di mana Hilgers gagal bertanding menghadapi Jepang dan Arab Saudi karena dia cedera, dan di klubnya pun dia tidak banyak bermain. Di klubnya dia banyak tidak bermain, bahkan dia sempat menghilang selama 1 bulan, dan itu sempat memunculkan sebuah asumsi. Jadi ada seorang anggota DPR ya yang berbicara di sosial medianya bahwa cedera yang dialami oleh Mads Hilgers ini pura-pura katanya. Nah, itu yang membuat situasi sekarang menjadi pro kontra dengan Mads Hilgers gitu ya. Masuk ke tahun 2025, dia sempat dipanggil lagi menghadapi Australia di eranya Kluivert ya, di era baru. Dan ketika dia dipanggil, kita mengalami kekalahan 5-1 lawan Australia, yang membuat Hilgers akhirnya semakin dicibir lagi. Ketika dia comeback dari cederanya, dia gagal memenuhi ekspektasi, dan ditambah dia cedera. Di pertandingan berikutnya menghadapi Bahrain, dia tidak bermain ya, dan pulang ke Belanda. Itu membuat banyak netizen itu sedikit geram mungkin ya terhadap Mads Hilgers. Tapi itu bisa dipahami kenapa, karena netizen pasti berekspektasi sangat tinggi terhadap dia. Kenapa? Karena market value-nya ini kan 100 miliar ya, sangat besar, bahkan mungkin terbesar di saat itu ya, sebelum Itzes menyalip dia, kan terbesar di saat itu. Dan pasti kita ingin Mads Hilgers menjadi pemainnya paling perform di timnas Indonesia, tapi kenyataannya tidak. Itu artinya membuat netizen mungkin kecewa sama dia, dan akhirnya dia banyak dihujat ya, mungkin sejak saat itu. Ya, gue juga bisa menyadari dinamika itu ya guys ya. Tapi semakin kesini sepertinya hujatan itu tidak berhenti ya. Nah, gue ingin menyikapinya dengan kayak gini teman-teman. Mads Hilgers itu datang ke timnas Indonesia memang tidak diproyeksikan sebagai pemain bintang sebenarnya, tapi murni karena keinginannya sendiri. Itu murni karena keinginannya sendiri. Dia memang sudah sempat ditawari di tahun 2023 kalau nggak salah, 2021 ya. Waktu itu Piala Dunia U20 tuh Hilgers sempat ingin dipakai ya waktu itu. Tahun 2021 Piala Dunia U20, tapi waktu itu kan batal Piala Dunianya ya. Jadi Hilgers akhirnya ditunda dulu sampai akhirnya dinaturalisasi di tahun 2024. Karir Hilgers itu sekarang sedang mengalami fase paling buruknya teman-teman.
bukan hanya di timnas Indonesia tapi di klubnya juga ya. Di klubnya dia juga dicemooh oleh fans FC Twente ya, dimana di pertandingan terutama ketika di Europa League, gue masih ingat pertandingan menghadapi Bodo Glimt. Waktu itu pertandingan leg kedua, dimana waktu itu Twente akhirnya tersingkir ya karena 2 blunder dari Messi Hilgers. Gue ingat banget, dan di saat itu dia mulai dicemooh juga oleh fansnya FC Twente. Jadi itu bukan terjadi di timnas Indonesia aja, tapi di klubnya memang lagi seperti itu juga fase karirnya. Jadi kayak gitu guys. Jadi satu hal yang ingin gue bilang adalah Hilgers memang sedang tidak dalam kondisi terbaiknya 1 tahun terakhir ini, baik di timnas maupun di klub. Nah ini guys, karena dia sekarang adalah warga Indonesia dan disinyalir dia ini adalah aset, makanya kita harus merubah POV kita guys. Jangan lagi kita berekspektasi besar terhadap dia ya, jangan lagi. Kenapa? Karena kalau melihat market value juga dia kan udah menurun terus ya, dari 170 miliar sekarang coba menurun cuma 85 miliar, udah menurun jauh lebih dari setengahnya kan. Kita cukup memberikan dukungan moral aja sama dia, karena itu aja yang dibutuhkan untuk dia sebenarnya. Jadi udah bukan lagi hujatan, kontroversi, kebohongan dan segala macam. Udah, kita jangan ngejudge apa-apa lagi sama dia ya, mau itu misalkan bener atau bohong, udahlah guys gitu loh. Bagi netizen, kita sekarang harus bisa melihat keadaan bahwa Hilgers ini 1 tahun terakhir kan sedang dalam fase goyang banget karirnya. Pasti fisik dan mentalnya tuh terkuras habis, pasti mentalnya itu sedikit terganggu guys. Jadi kalau kita hajar dia terus menerus, dia akan terus ada dalam fase menurun. Makanya ayo guys, sekarang kita lancarkan dukungan ya terhadap Messi Hilgers mulai dari sekarang. Dia apalagi sekarang cedera ACL ya, 6 bulan dia tidak akan bisa aktif di lapangan ya, sampai bulan Maret mungkin ya, sampai bulan Maret kurang lebih dia tidak akan kembali ke lapangan hijau. Dan kalau kalian lihat live-nya kemarin kan dia bawa tongkat ya, pincang dia kan, cedera ACL. Jadi yang bilang bohong bener udahlah, kontroversi itu kita pinggirkan guys. Sekarang saatnya kita beri dukungan moral kepada dia supaya dia bisa kembali ke fase terbaiknya, karena tidak ada satupun pemain bola yang ingin ada di posisi Hilgers sekarang ya. Tidak terpakai di klub, tidak terpakai di timnas ya, cedera terus-terusan, itu pasti akan membuat frustrasi si orangnya. Itu adalah fase yang sangat tidak baik untuk pesepak bola. Jadi itu aja guys pesan dari gue di video kali ini. Jadi sekali lagi, untuk sekarang mari kita kesampingkan lah kontroversi-kontroversi yang terjadi terhadap Hilgers. Ada yang bilang dia pura-pura cedera lah, ada yang bilang gini lah, itulah. Kita sudah lihat di live eksklusifnya bahwa dia udah buat tongkat, jalannya pincang, dan keluarganya juga sudah mengkonfirmasi kalau dia cedera. Sekarang dia dalam posisi cedera dan butuh dukungan moral dari fans timnas Indonesia. Jadi ayo kita di belakangnya Hilgers, dorong dia supaya dia cepat sembuh dan bisa kembali lagi ke timnas Indonesia dalam kondisi yang 100%. Itu aja, dia tuh cuma butuh percaya diri guys, Hilgers itu. Dan kalau kalian terus-terusan ngehujat dia, percaya dirinya akan terus menurun. Jadi itu guys, see you.